Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video TQ-18, saya akan menjelaskan osilator harmonik kuantum dan operator tangga. Sebelumnya, mari kita sambut dulu keputusan PBB yang menetapkan tahun 2025 ini sebagai Tahun Internasional Sains dan Teknologi Kuantum, dengan cara ikut memasyarakatkan, menyemarakkan ya keputusan ini dengan mensosialisasi ya gagasan-gagasan kuantum kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat akademik. Nah, mari kita mulai membahas osilator harmonik sebagai sebuah sistem pegas dan balok bermassa M dengan frekuensi omega. Pegas ditarik dari posisi timbangnya sejauh X, maka energi potensialnya adalah setengah Kx kuadrat. Karena itu, persamaan Schrödingernya diberikan oleh bentuk seperti ini, dan telah kita bahas untuk solusinya. Kita peroleh solusi fungsi gelombang Pn itu merupakan perkalian dari fungsi Hermite Hn dan fungsi normal ya. Dan fungsi ini memenuhi hubungan ortonormalitas. Dan energi osilator harmoniknya adalah diskrit N plus setengah H coret omega. Selanjutnya mari kita selidiki perilaku dari fungsi gelombang ini dengan mengenali sifat dari fungsi Hermite ya. Nah, Hn, indeks N, pembilang N faktorial, penyebut N-2J faktorial, pangkat N-2J, itu Hn. Nah, jika N kita ganti dengan N plus 1 ya, maka semua N itu kita ganti dengan N plus 1 ya. Nah, selanjutnya kita lakukan faktorisasi yang relevan. Pertama ya, 2Z pangkat N plus 1 min 2J. Nah, 2Z-nya kita pindah ke depan ya. Nah, kemudian N plus 1 faktorial kita uraikan menjadi N faktorial kali N plus 1, dan N plus 1 min 2J faktorial juga kita uraikan di penyebut. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 0 dalam bentuk penjumlahan dua suku. Yang pertama dengan pembilang min 2J, yang kedua itu 2J, sehingga jumlah totalnya adalah 0. Nah, suku ini kita perlukan ya. Penambah suku pertama itu kita jumlahkan dengan fungsi Hn plus 1 bentuk ini, sehingga kemudian hasilnya itu pembilangnya adalah Hn plus 1 kurang 2J ya. Sementara suku keduanya tidak berubah ya. Hanya saja karena pembilangnya ada 2J, jika dimulai dari 0 maka suku ini lenyap, sehingga efektif dimulai dari J sama dengan 1 ya. Nah, kembali ke suku pertama. Suku pertama pembilang dan penyebutnya itu ada yang dapat ditiadakan ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Dan jika kita bandingkan dengan yang di kiri atas, maka ini tidak lain adalah fungsi Hn ya, fungsi Hn. Nah, sementara suku yang kedua ada pembilang ada J, penyebut ada J, sehingga kemudian ini dapat dilenyapkan ya. Dengan demikian hasil akhirnya akan seperti ini. Tapi kemudian lagi-lagi kita tata ulang, 2-nya kita pindahkan ke depan, 2Z-nya kita kembalikan ke belakang ya. Nah, jadi dengan penataan seperti ini, sekarang J yang bermula dari 1 ya, kita substitusi dengan
J sama dengan K plus 1 sehingga K-nya mulai dari 0 ya. K-nya mulai dari 0 sehingga sekarang suku kedua ini dapat kita tuliskan semua J kita ganti dengan K plus 1 ya. Maka akan ada perubahan-perubahan ini satu, kemudian ini ya. Nah, ini juga berubah, ini juga berubah ya. Nah, sehingga kemudian jika kita tata ulang bentuknya akan sama dengan ini ya, dan n faktorial kita faktorisasi menjadi n min 1 faktorial kalikan n, dan n-nya kita taruh di depan tanda sigma. Nah, maka yang di belakang tanda sigma ya, ini tidak lain adalah fungsi Hn-1 ya. Sehingga Hn plus 1 itu sama dengan 2Z Hn kurang 2N Hn-1. Dengan demikian ZHn itu sama dengan setengah Hn plus 1 plus N Hn-1. Nah, inilah sifat pertama dari polinom Hermite ya. Nah, kemudian kita terapkan sekarang pada fungsi gelombang. Jadi, jika Pn ini kita kali dengan Z, maka hasilnya ya ZHn kita olah dengan sifat yang telah kita peroleh tadi sama dengan ini ya. Nah, sekarang konstanta normalisasinya kita sesuaikan yang Hn plus 1 dengan N plus 1 ya, dan Hn min 1 dengan Nn min 1 ya. Nah, jadi ini yang ternormalisasi, ini juga ternormalisasi, maka kemudian N-nya ini ya, nah ini sih. Nah, kemudian jadi hasilnya ini, sehingga dengan demikian ini sama dengan Pn plus 1 dan Pn min 1 ya, dengan faktor di depannya. Nah, inilah sifat pertama dari fungsi gelombang Pn jika dikenai operator posisi X ya. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya sifat yang kedua dari Hn jika diturunkan terhadap Z. Nah, hasilnya adalah pangkatnya itu turun ya 1, dan N-2J itu turun ke sini ya. Nah, maka hasilnya akan sama dengan seperti ini. Nah, N-2J ya per N-2J faktorial itu akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya N faktorial kita faktorisasi menjadi N-1 faktorial kali N, dan N-nya kemudian kita pindah ke depan, maka tanda sigma ke belakang tidak lain adalah Hn-1, sehingga hasil dari turunan Z itu adalah 2N kali Hn-1. Nah, ini kemudian kita terapkan pada fungsi gelombang. Kita turunkan terhadap X ya. Nah, kita terapkan dalil rantai, turunan berantai, maka dz itu bekerja pada Hn dan pada fungsi eksponensial negatif Z kuadrat, sehingga hasilnya adalah dua suku ya. Turunan pada fungsi eksponensial itu menghasilkan min Z ya, sehingga Z bekerja pada Hn, dan ini kita telah punya sifatnya. Ini adalah sifat yang pertama tadi. Nah, dengan demikian jika kita uraikan bentuknya seperti ini dan kita tata ulang, maka kita peroleh bentuk dua suku seperti ini ya. Nah, jadi inilah sifat yang kedua dari fungsi gelombang, yaitu sifat ketika diturunkan terhadap X ya. Hasilnya N turun menjadi N-1 dan satu lagi naik N plus 1 ya. Nah, inilah dua sifat fungsi gelombang.
Jadi ada kesamaan di sini ya, dan juga di N-1. Nah, maka jika faktor akar di depannya kita tata ulang, nah, kita kalikan dan kita jumlahkan dan kita kerjakan pada Pn, maka ini akan menghasilkan Pn-1 ya. Nah, operator ini disebut sebagai operator tangga turun karena menurunkan bilangan kuantum n menjadi n-1. Sebaliknya, jika operator X dikurangi operator dx ya, maka ini akan menurunkan Pn menjadi menaikkan Pn menjadi Pn plus 1, makanya ini disebut operator tangga naik. Nah, ini adalah rumusan matematik. Fisisnya apa? Nah, dalam konteks osilator harmonik, karena N itu terkait dengan tingkat energi juga, maka operator tangga turun itu menaikkan keadaan dengan energi En menjadi energi En-1. Sedangkan operator tangga naik menaikkan osilator harmonik energi En menjadi osilator harmonik yang berenergi En plus 1. Ya. Nah, dalam penggunaan lebih lanjut di dalam medan kuantum, karena ini analisisnya terkait dengan jumlah partikel, maka operator tangga turun itu menaikkan jumlah partikel, misalkan elektron, foton, fonon di dalam solid state ya, maka jumlah fonon N menjadi N-1. Untuk operator tangga naik, jumlah partikel dari N menjadi N plus 1 ya. Nah, itu operator tangga ya. Nah, selanjutnya dari dua sifat ini ya, d dx itu kita nyatakan dalam momentum sekarang ya, kita kalikan dengan faktor akar itu. Nah, maka jika kemudian x Pn itu kita kenai operasi momentum ya, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi masing-masing itu menghasilkan 2 suku ya, sehingga total ini akan menghasilkan 4 suku. Dan jika kemudian kita tata ulang, kita bersihkan, maka diperoleh 3 suku ya. Jadi Px bekerja pada Pn, hasilnya adalah Pn-2, kemudian Pn dan Pn plus 2 begitu ya, dengan konstanta di depannya. Nah, sebaliknya, jika pertama kita kenai dengan momentum, operasi momentum ke Pn, dan kemudian dikenai operasi posisi, maka diperoleh bentuk seperti ini. Dan lagi-lagi hasilnya adalah 4 suku. Setelah kita sederhanakan, kita tata ulang, bentuknya seperti ini. Nah, jika hasil ini kemudian kita kurangi dengan hasil terdahulu, ya, yang bentuk seperti ini. Nah, jadi kita kurangkan XP Pn kurang PX Pn ya. Kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, maka ini suku yang di atas, ini suku ini. Nah, suku pertama dapat lenyap, suku terakhir juga lenyap. Yang tersisa adalah suku yang kedua atau suku tengah. Jika dijumlahkan, itu hasilnya adalah IH coret Pn. Nah, dengan kata lain ya, XP kurangi PX ya, itu sama dengan IH. Artinya posisi dan momentum tidak lagi komut, dan inilah komutator operator posisi dan momentum di dalam teori kuantum, dan ini merupakan rumusan yang fundamental dan disebut sebagai kuantisasi pertama. Itulah operator tangga di dalam sistem osilator harmonik, juga komutatornya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali pada video lanjutan. Salam.